Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bertemu kembali dengan Jagung Santri, dan kebetulan kali ini kita bertemu Ki Haji Abdul Salam Shoaib. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Kali ini kita akan membincangkan masalah-masalah pesantren dan dalam kaitannya dengan Hari Santri tahun 2020. Hari Santri tahun ini berbeda tentu dengan tahun-tahun sebelumnya yang normal. Kali ini akan kita sikapi dengan model peradaban baru, karena kita tidak bisa otomatis bercengkrama dan berkerumun di dalam peringatan-peringatan Hari Santri. Kalau tahun lalu bisa istighosah kubro, kemudian bisa mengadakan acara-acara yang sifatnya seremonial, tapi tahun ini kita juga dibatasi oleh kondisi pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini kita memperingati Hari Santri yang tahun 2020, yang mana ketika tahun 2015 dan seterusnya itu kan kita memperingati dengan sangat meriah ya Gus ya, di tengah-tengah masyarakat dan di ruang terbuka. Nah, kali ini kita menyikapinya sejauh ini bagaimana persiapan untuk Hari Santri, Gus? Ya, terima kasih. Jadi ya karena situasi yang ada, maka tentu kita juga harus bijak di dalam mengambil sikap untuk memperingati Hari Santri. Walaupun tentu yang penting kan nilai-nilai dan perjuangan yang kita pahami dari santri ini tidak kita abaikan. Jadi kalau kemarin-kemarin dengan euforia dan seterusnya, mungkin pada kali ini ya lebih kita pada peningkatan kualitas diri, memaknai kembali bagaimana perjuangan-perjuangan dari para pendahulu kita, apa yang bahwa karena santri itu apapun seperti sering didakwakan oleh Mbah Mun, kita ini sebagai seorang santri yang katakan intelek itu harus arif di dalam menyikapi situasi, menyikapi masa. Arif itu tidak terbawa dengan zaman, tapi juga bisa merespon zaman dengan sesuai dengan konteksnya. Yang sering disampaikan oleh Mbah Mun, yang bahilil akili ayyakuna arifan bizamani. Sudah seharusnya seorang yang pandai itu bisa merespon, arif ya, bijaksana di dalam merespon zamannya. Nah, maka tentu begitu juga kita sebagai santri dengan situasi seperti ini, maka yang pertama menurut saya adalah mari, kalaupun perlu kita memberikan motivasi terhadap generasi muda santri, kita lakukan dengan cara yang tidak melanggar aturan protokol kesehatan. Umpamanya kita mau bikin lomba baca kitab, karena ini kan juga motivasi buat generasi muda untuk mencintai khazanah keilmuan pesantren. Ini kan penting menjaga itu. Ya, mari kita lakukan dengan cara daring. Umpamanya bisa lewat Zoom atau bisa dengan mereka menyetorkan hasil bacaannya, videonya, kemudian kita seleksi. Nah, jadi seperti itulah kira-kira nanti, dan juga sesuai dengan situasi yang ada, tentu nanti kegiatan-kegiatan Hari Santri ini kita fokuskan pada kegiatan-kegiatan sosial, ya, karena tentu yang paling terpukul dalam situasi seperti ini kan masalah ekonomi masyarakat dan kaitannya dengan ekonomi. Nah, maka penting kiranya keberpihakan kita, perhatian kita, kepedulian kita kepada sesama, kepada tetangga, kepada orang lain yang mungkin dalam situasi sulit ini juga mengalami kesulitan-kesulitan. Bagaimana kita harus memberikan perhatian kepada mereka itu dengan berbagai cara lah, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ya, tadi dijelaskan Gus Salam soal menjawab tantangan zaman, dan ini saya kira selaras dengan konsep ahli sejarah atau filsafat sejarah Toynbee yang mengatakan bahwa manusia yang beradab adalah yang mampu merespon dan menjawab kondisi zaman, challenge and respond. Gus, dalam kaitan dengan makna Hari Santri di tengah pandemi ini, Gus, sejauh ini komunikasi dengan santri-santri yang alumni, Gus, ini bagaimana, khusus yang Denanyar sendiri, Gus? Ya, kalau dulu sebelum pandemi ini kan kami ini punya kegiatan yang rutin ya, keliling ke alumni,
di setiap hari Sabtu Ahad itu kita ada pengajian alumni. Tapi karena seperti ini ya belum bisa kita lakukan, dan sementara ini ya melalui aplikasi. Dan tetap komunikasi kita jalin untuk mungkin mereka ada hal yang keluar dan seterusnya, tetap kita lakukan komunikasi sebisanya. Tapi untuk pertemuan tatap muka masih kita belum bisa kita lakukan sampai situasinya memungkinkan. Di dalam momentum Hari Santri itu kan tidak lepas dari momentum resolusi jihad yang dikeluarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Di situ disebutkan adalah pentingnya umat Islam untuk berjihad. Gus, dalam kondisi saat ini itu makna jihad itu bagaimana, Gus? Jadi memang benar yang sampean katakan bahwa yang paling penting bagi kita ini adalah selalu mengkontekstualisasikan makna resolusi jihad setiap tahunnya dalam memperingati Hari Santri. Tentu jihad pada hari ini adalah jihad sosial, jihad ekonomi, jihad membangun peradaban. Itu menurut saya yang patut untuk kita jadikan fokus perjuangan santri pada saat ini. Kami melihat bahwa secara kualitas intelektual di Indonesia ini saya melihat ada keberhasilan kaum santri di dalam mempertahankan kualitas intelektualnya sehingga diakui oleh khalayak. Ya kita tahulah bahwa sekarang ini ada banyak generasi-generasi santri yang eksis di media sosial. Katakan kita sebut namanya ada Gus Baha, ada Gus Kausar, ada Gus-Gus yang lain. Yang menurut saya itu menunjukkan bahwa di Indonesia pondok pesantren dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasannya tidak pernah berhenti menelurkan ulama-ulama yang berkualitas. Yang tidak hanya diakui di tingkat nasional, bahkan di tingkat global. Dan ini bagian dari jihad kaum santri di bidang pendidikan. Bidang pendidikan, intelektual. Kemudian saya juga melihat alhamdulillah banyak peran-peran santri di berbagai bidang. Ya, di sisi ekonomi banyak kreativitas yang sudah mereka lakukan. Kemudian bahkan juga kalau kita tahu sekarang ini NU sudah berdiri di hampir 40 atau 50 negara ya. Di PJ pengurus cabang istimewa. Ya. Itu dan gairah ke NU mereka itu luar biasa. Alhamdulillah saya pada tahun 2018 ya sempat ke Jepang. Di situ kami juga diundang sama PCI NU Jepang. Dan waktu itu mau puasa, bahkan kita bikin acara apa itu kalau mau puasa itu? Berkatan itu. Lupa saya. Bukan puasa, yang kalau menjelang puasa. Oh, megengan. Megengan ya. Saya mengadakan megengan di sana. Dan antusiasmenya luar biasa. Tradisi kita saya lakukan di sana sama teman-teman ya, kita baca Yasin, baca tahlil, kirim doa, dan teman-teman NU Indonesia yang ada di sana sama datang. Dengan begitu merasa tetap masih identitas Jawa dan Indonesianya masih identitas keindonesiaannya masih kuat. Dan itu kami alami di berbagai tempat. Ketika kemudian saya ke Nagoya ya, di sana itu saya di restoran Indonesia, ketemu dengan teman-teman yang waktu itu lagi liburan. Jadi saya ada istilah Golden Week, 5 hari yang liburan. Kebetulan saya di sana waktu ada Golden Week itu. Mereka ketika kita ajak bicara tentang Islam rahmatil alamin, tentang katakan nilai-nilai NU, itu antusiasnya luar biasa. Nah, ini menurut saya sebuah hal yang patut kita apresiasi dan terus kita perjuangkan di berbagai negara. Bahwa mungkin role model Islam di Indonesia ini bisa menjadi role model Islam di semua negara. Karena apa? Karena Islam model NU ini tidak pernah berhadapan-hadapan dengan sistem negara apapun. Itu yang menurut saya kelebihannya. Bahkan kalau kita perhatikan itu di Afghanistan, Gus, itu kan ada NU berdiri sendiri, jadi bukan cabang istimewa Nahdlatul Ulama Afghanistan. Cuman di negara-negara lain yang memang sedang
mengadopsi model-model pengorganisasian seperti yang dilakukan NU. Gus, NU ini kan bagian dari representasi Islam moderat atau Islam yang tawasud. Kalau Islam orang umumnya menganggap wasatiyah Islam ya Gus ya. Nah, kaitan Hari Santri Gus dengan pemanaan Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia bagaimana Gus? Jadi perlu kita, mohon maaf karena kita ini sedang di Indonesia kan seolah-olah gemuruh dengan orang-orang yang mengidentikan Islam tetapi formal, juga kurang adab, berbeda dengan orang-orang santri Gus ini mungkin. Makanya kalau dulu karakter santri ini kan hanya kita tampakkan ketika kita di pesantren. Sekarang tidak boleh. Harus kita tampakkan di ini penting, luar. Gus. Jadi dimanapun kita berada, mari karakter kesantrian kita, yaitu orang yang 100% Islam, 100% Indonesia, ini kita tampakkan kepada semua orang. Supaya apa? Supaya mereka semuanya menyadari, memahami bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan antara agama dan kebangsaan. Bahkan kedua-duanya saling menguatkan. Ini seperti yang dipesankan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, itu harus menjadi gaya hidup kita, style kita dimanapun. Jangan kita tidak percaya diri mengemban jargon-jargon itu karena merasa kalau seperti itu kurang Islami, namanya gitu, kurang terlihat khusyuk, kurang terlihat dalam ilmunya. Tidak, karena faktanya bahwa kita di pesantren ini sama sekali tidak pernah kehilangan dasar-dasar keilmuan, tidak pernah kehilangan intelektualitas keilmuan. Nah, dan itu yang harus kita tanamkan. Makanya mengutip dari dawuhnya Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di sana itu kemudian disimpulkan bahwa kesuksesan kita di dalam menjadi seorang leader terutama itu ada dua kuncinya, kunci utamanya. Sebagaimana yang menjadi sifat utama dari para anbiya, yaitu apa? Bima sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Satu adalah sabar, telaten, tabah, tangguh ya menghadapi segala situasi. Yang kedua adalah optimisme, al-yakin. Hanya dikatakan dalam Ibnu Katsir itu, tafsir Ibnu Katsir, innal imamata tunalu bisobri wal yakin. Kesuksesan itu akan bisa kita peroleh dengan kesabaran, ketabahan, dan optimisme. Nah. Watak santri ini sebenarnya sama dengan kadar intelektual secara umum. Intelektual itu tentu dengan sangat bijak. Dan ketika bijak itu tentu bersabar ya Gus ya, harus sabar dan itu melekat dengan tangguh. Melekat dengan jiwa kaum santri. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi berikutnya. Tunggu sesaat lagi. Saudara masih bersama kami Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi. Dan kita membahas kaitan Hari Santri dalam konteks pandemi COVID-19, daya tahan santri dan pemaknaan Hari Santri di masa global sekarang ini. Gus, di Indonesia ini peran santri itu kan cukup bermakna dalam mengawali baik perjuangan terhadap eksistensi negara maupun keberlangsungan negara yang kita bela sampai ada istilah NKRI harga mati. Di masa lalu, di masa-masa Orde Baru itu santri juga sangat kritis ya Gus. Meskipun ada tekanan-tekanan dalam konteks ini Orde Baru menekan kaum santri, seolah-olah santri juga dikoyo-koyo saat itu. Untuk saat ini Gus, kaitan dengan kaum santri dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bagaimana Gus? Jadi menurut saya bahwa perjuangan kita sebagai santri terus untuk mendakwahkan Islam yang teduh itu harus terus kita gembar-gemborkan, harus kita jadikan cita-cita bersama, kita promosikan melalui berbagai kemampuan kita, lini yang kita miliki. Tapi kita juga tidak boleh abai terhadap daya kritis kita, karena NU ini didirikan. Salah satu inspirasinya adalah dari daya kritis yang dimiliki oleh para pendiri. Ketika NU berdiri, itu kan
Apa motivasinya? Karena kritik kita terhadap kritik para masyayikh pada saat itu ya, terhadap pergantian kekuasaan di Arab Saudi yang menjadikan Arab Saudi ini akan dijadikan satu akidah, katakan begitu ya, akidah Wahabi. Ini kan berarti NU ini muncul dari daya kritis. Kemudian timbulnya resolusi jihad. Ini juga adalah dari daya kritis, apa namanya, para kiai ketika melihat Belanda yang Indonesia sudah merdeka, kemudian ada Belanda datang menumpang sekutu. Nah, itu karena apa? Ya karena kekritisan beliau-beliau ini. Dan itu terus berlangsung ketika terjadi G30 SPKI. Kemudian terjadi Orde Baru. Di tengah kita pressure yang luar biasa. Tapi ketangguhan para kiai, para santri untuk terus mengkritik apa namanya, kekuasaan yang otoriter, yang korup itu ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Bagaimana Gus Dur dengan lincahnya pernah masuk Golkar, tapi tidak pernah hilang daya kritisnya. Walaupun beliau cara mengkritiknya juga dengan cara-cara yang bikin lelucon, seperti lelucon beliau tentang katakan TNI. Beliau menceritakan ketika ada apa namanya mumi ditemukan di Mesir, kemudian berbagai negara mengirimkan ahlinya. Jepang mengirimkan ahli gigi, Amerika mengirimkan ahli tulang, Indonesia mengirimkan tentara. Ketika laporan ahli Amerika, ahli gigi mengatakan, oh ini usianya 1 abad karena saya periksa giginya. Jepang, oh enggak, ini 2 abad karena saya periksa tulangnya. Kemudian ketika Indonesia yang diwakili oleh tentara ini ditanya, berapa usianya? Oh, saya pastikan 3 abad ini. Dan saya pasti benar. Kenapa? Karena tadi saya gebukin, dia ngaku. Mumunya saya gebukin, dia ngaku. Ini kan daya kritis yang disampaikan dengan sopan. Tidak langsung menohok, dan juga kritik-kritik yang disampaikan ini adalah untuk perbaikan. Melawan melalui humor ya? Melalui humor. Dan itu dipenuhi dengan keikhlasan. Beliau bagaimana, mohon maaf, termasuk mungkin perlu saya ceritakan. Jadi ketika Gus Dur mau digagalkan menjadi ketua PBNU di mana? Cipasung. Setelah itu mau mengadakan Munas NU di NTB tahun 94 atau 95 kalau nggak salah. Nah, beliau itu ya karena kan waktu itu masih bermusuhan dengan Pak Harto, sehingga hampir semua bendaranya dikunci. Nggak mau mengadakan munas, nggak punya uang. Akhirnya beliau datang ke ayah saya, kan ayah saya ini masih pamannya beliau. Kiai Sohib. Kiai Sohib. Beliau ke sini dan beliau matur kepada bapak saya mau pinjem kasnya masjid. Sampai segitu ya? Sampai segitu. Sebanyak 150 juta. Itu dipinjem oleh Gus Dur untuk melaksanakan Munas di NTB. Itulah perjuangan. Kenapa? Daya kritis beliau-beliau ini tetap ada karena beliau tidak terbawa, tidak tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Nah, ini yang harus kita rawat. Karena saya melihat bahwa ya mohon maaf ini kan dalam situasi seperti ini kita punya wakil di pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Ini kadang-kadang kita ini kemudian hilang daya kritis kita. Kemudian teman kita sendiri yang sedang berkuasa, kalau kita kritik itu marah. Itu kan keliru sebenarnya. Harusnya kita saling menyadari. Mereka jadi kekuasaan, oke, kita support ketika baik. Tapi kita tidak boleh terlena. Kita tidak berterlena kalau mereka ini keluar dari real. Karena siapa sih orang sempurna itu? Gus Dur saja ketika dikritik juga menerima. Apalagi kita generasi penerusnya. Nah, maka pada momentum Hari Santri kali ini, maka menurut saya perlu kita merenung, kita introspeksi. Apakah daya kritis yang dimiliki oleh para masyayikh dulu, oleh generasi-generasi kita terdahulu, yang telah dicontohkan oleh para aktivitas itu zaman dahulu, apakah masih kita miliki? Apakah kita sudah terbuai karena kita berada di kekuasaan? Apakah kita masih berani untuk menyuarakan kebenaran, apa yang kita yakini kebenarannya, walaupun itu harus berbeda pendapat dengan teman kita sendiri. Nah, saya kira daya kritis seorang santri tidak boleh hilang, walaupun yang berkuasa, walaupun yang punya otoritas itu adalah temannya sendiri. Jadi kalau dalam konteks demokrasi kan memang ini peluang juga bagi kaum santri untuk dipilih dan memilih ya Gus ya.
Nah, kekritisan yang ada di santri ini kadang kan tidak disampaikan secara terbuka, Gus. Kadang juga disampaikan secara pribadi. Apakah kurangnya intelektualitas di kalangan kaum santri ketika Gus Salam menilai agak menurun itu, Gus, kekritisannya? Menurut saya ya itu mungkin karena kehati-hatian juga ya. Makanya dalam momentum ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri juga teman-teman, ayo daging kita jangan sampai hilang. Dan kalau menurut kita itu perlu disampaikan secara terbuka, jangan ragu. Jangan ragu. Karena kami yakin bahwa kalau santri, kalau dari kalangan kita yang mengkritik negara, mengkritik kekuasaan, insya Allah niatnya adalah untuk perbaikan. Insya Allah niatnya adalah untuk kemajuan bangsa kita ini. Bukan untuk interest pribadi, bukan untuk target-target kedudukan, golongan, bukan. Saya kira itu sudah menjadi ruh perjuangan Nahdlatul Ulama. Ini penting karena satu hal kegembiraan adalah banyak di antara kader-kader kita yang berhasil menduduki tempat-tempat strategis. Nah, itu sebuah patut kita syukuri. Tapi di balik itu aktivis-aktivis yang kritis ini kan sekarang jarang kita temukan di kalangan kita. Dulu masalah HAM kita tahu ada Mahfud Junaidi, ya Gus Dur lah, kita tahu betapa beliau ini luar biasa kritisnya, dan banyak sekali aktivis-aktivis dari generasi NU yang di semua bidang, mulai dari hak asasi manusia, dulu Gus Solah juga ada di HAM, kemudian mungkin juga masalah kesenjangan, masalah gedung Ombo dulu ya, di Jogja, kemudian masalah di Sampang yang Nipah. Termasuk ini kan, mohon maaf saya juga agak lama tidak mendengar, mungkin juga kritik buat diri saya sendiri. Sisi kemanusiaan secara umum. Bagaimana teman-teman kita, orang Syiah yang katakan dari Sampang itu kan juga sudah secara kemanusiaan kan harusnya kita perhatian. Bolehlah akidah kita berbeda. Tapi seharusnya kemanusiaan kita harus terpanggil. Bagaimana nasib mereka ini? Apakah mereka ini masih bisa makan, masih bisa hidup, lepas dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kita tetap mengatakan akidah mereka melenceng. Tapi dari satu sisi kita juga harus menghormati bahwa nyawa adalah bagian kewajiban kita untuk menjaganya. Tapi mereka masih di pengungsian loh Gus sampai sekarang. Nah, makanya ini kan perlu kita secara kolektif berpikir bersama. Ini terbaik gimana? Jangan sampai pemimpin-pemimpin dari kader kita itu hanya berorientasi mempertahankan kekuasaannya saja tanpa menjadikan kesejahteraan, keadilan sebagai tujuan utama. Mereka harus belajar benar dari Gus Dur. Betapa Gus Dur ini maju jadi presiden nggak pakai bondo apa-apa, dan untuk mempertahankan idealismenya beliau tidak takut untuk runtuh dari jabatannya. Itu yang mungkin menurut saya pada momentum santri ini kita teladani idealisme dan kekokohan Gus Dur ini di dalam khususnya bagi kader-kader kita yang ada di pemerintahan. Gus, momentum Hari Santri ini tidak lepas dari peran para pejuang dan ulama kita di masa-masa revolusi, Gus. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri banyak berperan di situ. Dan kebetulan Kiai Wahab sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Sejauh ini Gus, tentang peran Kiai Bisri bagaimana Gus, untuk sebenarnya beliau ini kan layak Gus untuk menjadi pahlawan nasional ya Gus. Ikhtiar yang dilakukan keluarga ini untuk, ya meskipun beliau sendiri saya kira nggak pengen diangkat jadi pahlawan nasional, tapi menurut saya sebagai santri beliau ini adalah pahlawan. Bagaimana tentang atau untuk pengajuan ke pemerintahan Gus? Jadi begini ya, setelah bahwa ditetapkan sebagai pahlawan nasional, memang banyak berbagai pihak yang menyampaikan kepada kami keluarga untuk menominasikan beliau Mbah Bisri sebagai pahlawan. Tapi kami belajar dari sejarahnya Mbah Bisri, yang kami pahami beliau ini orang yang kalau dalam literatur tasawuf itu mungkin humul ya. Beliau itu sangat ketika berjuang itu sangat tertutup. Beliau itu
kurang suka dengan popularitas. Itu yang kami pahami sebagai keluarganya. Makanya kemudian kami juga, wah kalau kami yang mengajukan kayaknya nggak mungkin. Kalau keluarga maksudnya. Karena kita sadar Mbah Bisri itu sikapnya seperti itu. Kalau kita kok nonyol-nonyol itu kayaknya kok bertolak belakang dengan sikap beliau. Tapi kemudian ada alumni dari Jakarta dan berbagai pihak yang minta izin kepada kami untuk melakukan proses itu. Nah, kalau kami melakukan, kami nggak punya hak untuk melarang sampean. Sampean ingin memperjuangkan apa orang yang menjadi inspirasi sampean untuk ya monggo. Tapi keluarga tidak. Kalau keluarga kayaknya tidak akan mengajukan. Nah, bagi mereka minta izin, ya kita berikan izin. Dan mereka juga laporan terus, walaupun tidak kita minta. Karena terus terang, kalau saya pribadi itu ya malu juga kalau beliau Mbah Bisri itu orang yang tadi saya pahami seperti itu. Beliau itu sosok yang apa ya, istilahnya penderek lah. Jadi ke Mbah Hasyim juga nderek ngelayani, ke Mbah Wahab juga begitu. Sehingga di dalam semua fotonya itu jarang Mbah Bisri itu sendirian itu jarang. Nah, maka kemudian itu tadi. Tapi sampai sejauh ini yang kami terima dari informasi alumni ini sudah masuk ke Dewan Gelar di Jakarta. Ya kalau kami sih ya biar berjalan lah. Kalau mau jadikan pahlawan ya monggo, itu pengakuan negara pada Mbah Bisri, kami juga berterima kasih. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Karena menurut kami beliau ini sudah pahlawan sejak beliau masih ada. Tanpa harus di SK ya? Tanpa ada SK-nya juga. Dan itu menurut kami juga di keluarga juga enggak begitu penting lah. Nah, silakan kalau alumni mengusahakan, kita tidak akan menghalangi. Tapi kalau kita kemudian diminta untuk melakukan upaya-upaya seperti itu kayaknya tidak. Keberadaan Kiai Bisri Samsuri dalam konteks sejarah Indonesia melahirkan sejumlah tokoh. Termasuk diantaranya adalah Ibu Solehah Wahid. Beliau ini adalah putri dari almarhumlah Kiai Bisri Samsuri yang kebetulan dipersunting Kiai Wahid Hasyim. Dan ini menjadi pejuang di kalangan perempuan Islam di Indonesia, bukan hanya di Nahdlatul Ulama atau di Muslimat NU. Kemudian ada Gus Dur. Gus Dur juga digembleng di pesantren Denanyar ini. Saya kira kalau kemudian Kiai Bisri diajukan sebagai pahlawan nasional adalah sesuatu yang niscaya. Tetapi ya sifat orang santri ya biasanya memang tidak ingin seperti yang disampaikan Gus Salam bahwa pihak keluarga tidak ingin mengajukan secara langsung. Tapi yang penting Gus ini di kaitan Hari Santri Gus perlu pesan-pesan khusus. Bagaimana pemaknaan santri ini kita dalam konteks global, bukan hanya ketika menghadapi pandemi. Kenyataannya bahwa kader-kader santri juga bertebaran di luar negeri. Ini kan juga sebagai capaian dari pemaknaan global atau kesejahteraan NU Gus. Sejauh ini Gus, dan kemudian mohon usulan-usulan atau imbauan bagi mereka ini Gus. Jadi menurut saya patut disyukuri bahwa banyak sekali kader NU yang sudah bertebaran di semua aspek kehidupan, di semua lini kehidupan, dan alhamdulillah perannya juga luar biasa. Ya banyak lah, kayak yang saya contohkan ada keponakan saya itu sekarang jadi ketua NU Jerman juga. Dia itu mau pulang itu digandoli sama profesornya karena dia menjadi peneliti di sana. Itu menunjukkan bahwa talenta dari generasi muda ini sebenarnya sudah sangat up to date lah, sangat mengikuti zamannya. Bidang keilmuannya apa Gus? Nah itu yang saya kurang tahu ya. Yang penting menurut saya bahwa dimanapun mereka ini berkiprah, jangan lupa tentang semangat sebagai seorang santri, yaitu apa? Kalau Gus Dur sering katakan adalah harun nasi anfa'uhum linnas. Dimanapun berada, maka ukurannya hanya satu. Bagaimana kita ini memberikan kebaikan kepada sebanyak-banyaknya manusia. Memberikan jasa tapi tidak pernah merasa berjasa. Ini penting. Jadi kita mengkhidmahkan, mengabdikan kepada manusia, kepada sesama, tapi kita tidak pernah merasa berjasa. Karena
nyawanya atau ruhnya amal ini kan keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah tidak pernah merasain, dan itu adalah ikhlas. Makanya di hikam kan dikatakan al-a'malu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu nuril siril ikhlas. Bahwa amal itu bagaikan bangunan yang kokoh, tapi nyawanya, ruhnya adalah rahasia keikhlasan. Nah, maka silakan Anda berkiprah dimanapun. Yang penting profesional, sesuai dengan keilmuan panjenengan, sesuai dengan keahlian panjenengan, harus profesional. Tapi juga jangan lupa harus didasari untuk tadi itu memberikan manfaat untuk manusia, manfaat untuk alam semesta ini, dan didasari dengan jiwa keikhlasan di dalam mengabdikan diri. Gus, cukup banyak ini Gus yang tadi yang disampaikan Gus Salam. Kami mengucapkan terima kasih karena terkait dengan Hari Santri dan peringatan Hari Santri di tengah pandemi. Matur nuwun sangat Gus Salam atas kesempatan dan berkenan kami diterima di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denan Jombang. Saudara, ada satu kesimpulan yang kita bisa petik dari dialog kita bersama Kiai Haji Abdus Salam Shoaib. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denan Jombang. Pertama adalah dalam konteks santri saat ini diingatkan kembali perlunya sikap kritis. Kekritisan adalah bagian yang tak terpisahkan dari sikap-sikap dalam kehidupan kita di masyarakat. Kekritisan terhadap kekuasaan. Janganlah kita ketika di antara kita sudah meraih di kursi kekuasaan kemudian kita abai terhadap kekritisan. Kekritisan tentu saja dengan menyampaikan hal-hal dan nilai kebenaran yang kita yakini sesuai dengan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akhiri pertemuan kita di Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Mahros, owner Batik Ronggo Mukti Krasan Probolinggo. Ternyata nyaman ini kiriman untuk kita pakai pada saat ini. Terima kasih Pak atas supportnya pada acara Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi saat ini. Dan terima kasih sekali lagi karena Pak Mahros juga mengembangkan ekonomi kreatif di kalangan warga Nahdliyin. Sekali lagi mudah-mudahan sukses untuk Batik Ronggo Mukti Krasan Probolinggo.